Dan saya punya program setiap Jumat. Jumat Bahagia bersama Baba Alun di Masjid Desari Baru. Jadi setiap Jumat kami ngumpulkan anak yatim 100-200 orang, kami ajak makan habis sholat Jumat, terus kami sawer buat mereka jajan. Wah, mereka happy anak Duitnya yatim. dari mana, Pak? Alhamdulillah dari kantong pribadi, nggak minta dari orang. Alhamdulillah, bukan ria, bukan sombong, bukan apa. Kami punya sedekah belum cukup, Pak Helmi. Iya kan. Sementara ada ya segelintir orang yang mengatakan ya, terutama orang-orang kita sendiri ini yang mengatakan bahwa hidup itu nggak boleh, ya seolah-olah kadang-kadang mengatakan kaya itu salah gitu. Ada yang sampai begitunya tuh. Yang penting ibadah itu yang lebih penting. Menurut Pak Yusuf gimana? Saya semalam bicara sama yang punya pesantren Kerapiak, Habib Hilal. Ya. Itu Kiai Langitan lah, kalau Gus Dur bilang. Dia malah bilang orang Islam itu harus kaya. Jadi ibadah wajib. Iya, wajib. Tapi bekerja untuk kaya juga wajib itu katanya. Ada ayatnya katanya. Supaya jadi, bisa nolong orang kan? supaya bermanfaat buat orang. Iya. Jadi makanya saya diminta bikin mata air. Jadi mata air ini mengalir terus walaupun kita sudah meninggal, anak cucu kita itu bermanfaat buat amal orang. jariah Nah, banget, untuk itu bagaimana buat mata air? Kita ngebor aja pakai duit. Terus kalau kita ibadah kita kagak ada duit, bagaimana kita ngebor? Nggak ada yang gratis. Nggak ada yang gratis. Mas, kalau ngebor tuh bisa 200 meter. Masa kita pahatin satu-satu, kita sampai tua juga kagak nyambung nih. Jadi kita harus bayar orang, bayar teknologi, bayar apa. Oleh sebab itu saya selalu bilang sama teman-teman, rupanya di Islam itu kaya tidak diharamkan. Kaya itu malah diwajibkan. Iya, diwajibkan. Yang melarang tuh nggak ada kan? Kan ada kata-katanya. Carilah uang sebanyak-banyaknya, seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Betul. Tapi berbuatlah amal sebanyak-banyaknya, seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Itu yang diajarkan. Makanya siapapun yang beragama apapun, yang penting perilakunya. Ya. Percuma kita pakai baju pendeta, kita pakai baju koko, pakai peci bagus, tapi kalau perilaku kita barbar bagaimana? Ya kan, yang penting kan perilakunya. Ya, kadang-kala maaf saudara-saudara kita kalau sholatnya rajin, ya kan. Ya. Tapi berbuat yang tidak baiknya juga rajin. Nah, ini nggak sinkron. Biar balance ya, Bro. Nah, nggak bisa balance gitu. Tapi memang ya, Bang Helmi ya, setuju. Perbuatan baik itu tergantung kita dan tergantung ridho ilahi. Ya. Sebab karakter manusia di dalam dirinya ada baik dan jahat. Ya. Tinggal bagaimana niat kita yang kuat, mau yang jahat atau yang baik. Ya. Kita yang tentukan. Betul. Tapi begitu kita tentukan, ada ridho ilahi. Kalau enggak ridho hantu nanti. Kalau ridho hantu pasti jahat. Kalau ridho ilahi, oh ya kamu baik, pasti dituntun baik. Dan juga harus lagi, manusia tuh udah ada garis takdirnya, kodratnya udah ada. Babe percaya betul ya? Percaya. Udah ditulis tuh ya? Sudah ditulis. Kita mau jadi apa aja sudah ditulis. Saya bilang sama teman-teman, kaya itu bukan materi loh. Kaya tanpa kehormatan juga nggak ada guna. Ada gunanya. Iya, betul. and honor itu yang penting. Kita dihormati orang. Kaya bermanfaat untuk orang banyak. Jangan kaya bermanfaat untuk diri sendiri. Ya. Makanya kalau maaf Pak Helmi, saya bukannya pakaian saya ya begini aja. Saya juga nggak berasa orang kaya. Kaya itu yang penting hatinya. Hati kalau empati, simpati, dan bisa belas kasihan, bisa nolong orang, itu kekayaan yang sebenarnya. Sebab nolong orang kan bukan pakai materi aja, pakai nasihat, pakai senyum, pakai tenaga, itu kan bisa. Tapi kalau kita hanya iri dengki, ya itu kita juga nggak ada guna. Makanya kan kekayaan harus dicari sebanyak-banyaknya dengan cara halal. Ya, penting. Dan digunakan sebanyak-banyaknya untuk yang bermanfaat. Betul. Saya, kalau tadi Pak Helmi bilang pakai jam tangan harusnya miliaran, manfaatnya apa buat saya? Muternya sama, jamnya sama, iya kan, waktunya sama. Cuman kalau beli jam 2 juta, 10 juta wajar lah saya. Tapi kalau pakai miliaran, hati saya sendiri nggak tega. Kan ada yang jutaan dolar jam ya, Be? Waduh, saya lihat teman saya, ada yang beli 500 miliar jam, 0,5 triliun.
Ada. Itu kalau ketemu orang diangkat mulut biar dilihat orang. Dipotong kali. Ya. Terus ada satu teman yang Iya. saya nggak habis pikir, beli jam tangan 30 miliar, duitnya minjem dari bank. Segitunya Yes. Bayar bunganya 600 juta per bulan. per bulan. Emang kalau dia pakai ini bisa beranak emas? Kagak. Cuman buat gengsi doang. Gengsi makan biaya, bos. Ya kan nggak ada guna. Mendingan duitnya kalau 30 miliar, Ya. Nolong orang. bikin lapangan pekerjaan, mempekerjakan orang. Itu kan nolong paling orang. Ya kan, kalau nggak bikin kebajikan, bikinin sumur bor, orang-orang yang kekeringan, apa kan, kasih bibit-bibit tanaman. Ini kan lebih bermanfaat. Kalau saya makanya suruh pakai jam yang mahal-mahal ya udah nggak ada. Terus mobil tuh ya, sekarang tuh mobil masih banyak mobil mewah, tapi udah ada Udah jual-jualin ya? separuh yang saya jualin. Rolls Royce dijual? Rolls Royce 1 jual, sisa Phantom. 1. Ghost. Yang Drophead? drop head udah jual. Jadi Bentley jual? Bentley jual masih ada 3. Jadi itu mobil-mobil ya. Jual aja masih ada 3. Dulu Bapak punya berapa sih? Saya itu mobil ada mungkin 35-40-an. Sekarang sebagian dijual? Mobil udah jual. Sekarang paling tinggal ya 20 kali ya. Dan saya ingin jual. Terus saya juga jam tangan ada dikasih sama orang-orang. Iya, dikasih Rolex. Waktu saya ulang tahun, saya dikasih sama anaknya Mbak Tutut, Mbak Danti, satu Rolex warna hitam. Saya nggak pakai. Buat saya, aduh, nggak pantas di tangan saya. Ini tangan anak kampung, bagaimana pakai Rolex? Ya kan, pakai Seiko aja udah more than enough buat saya kan. Gitu. Nah, terus ada juga jam tangan dikasih ada stainless gold Yah Master Rolex. Itu dari istri. Yah Master ya? Iya, istri. Istri saya kasih buat ulang tahun. Saya sampai bilang sama istri saya, "Ma, buat apa sih beli-beli ginian? Duitnya simpen aja buat yang bermanfaat." Enggak deh, kamu nggak pernah pakai jam bagus. Ya, sekali-sekali ini hadiah dari saya. Padahal saya gregetan udah mau jual tuh. Dia bilang, Marah nanti dia? bukan dia yang marah aja, anak saya marah. Itu kan historical value katanya anak saya. Jangan gitu dong katanya. Ya udahlah, saya akhirnya nggak. Padahal buat saya apa sih? Ntar kalau dicuri orang juga sayang kan. Mending kalau yang master katanya sekarang bisa 500 juta. Kalau 500 juta dijual, dibuat sedekah banyak banget tuh. Bikin masjid bisa 1 tuh, musola bisa bikin 1. Nasi kuning banyak banget. Oh, nasi kuning banyak banget itu, coba hitung aja kalkulasi. Tapi alhamdulillah nasi kuning saya itu saya buat 3.000 karena saya kepengen orang yang benar-benar membutuhkan yang ngambil. Kalau saya kasih gratis, walaupun kecil ya, Pak? Iya. Kalau kasih gratis, satu gengsinya orang itu, kedua yang nggak membutuhkan ikut ngambil. Terus ketiga, bukan bisnis aja bos yang nggak boleh monopoli, sadako juga nggak boleh dimonopoli. Gitu. Karena dengan mereka biasa makan 10.000, mereka makan 3.000. Kan masih ada 7.000 duitnya. Terus mereka bisa sedako sama yang di bawah lah, kekurangan lebih daripada dia sedako 3.000, mereka bisa save 4.000. Jadi ajang sedako di antara kita. Sehingga pahalanya juga nggak boleh dimonopoli. Kalau saya kasih gratis, pahalanya buat saya doang. Akhirnya mereka jaga dapat. Nah, cuman nasi kuning itu, Bang Helmi, nggak boleh kita bikin sendiri. Kita dari catering sendiri. Selama masih ada UMKM warung Tegal di sana, di sekitar, kita harus beli di sana. Karena apa? UMKM itu, kalau dia jual 10.000, kita jual 3.000, dia kompetisi sama kita mana menang. Kita mau sedako, mereka mau cari nafkah. Mati dong dia. Kita mau dapat barokah, dia mau cari uang buat anak sekolah. Mati dong. Jadi kita beli. Jadi kalau ada 5 warung, saya beli. Warung A hari Senin, warung B hari Selasa, gantian. Nah, yang lucu banyak teman-teman dari umat Nasrani sama Buddhis yang mau ikut sedekah. Dia bilang, "Yusuf, saya mau dong nyumbang 100 porsi hari ini." Oke. Bapak terima? Terima, tapi lu jagain. Lu ikut. Saya bilang, kalau enggak gue nggak terima. Lu kalau kasih barangnya aja gue nggak terima. Dia mau kasih duit enggak? Lu bawa makanannya apa? Ada yang mau bilang, "Oh, saya mau kasih tongseng." Boleh. Mau kasih bakmi? Boleh. Mau kasih bakso? Boleh. Tungguin. Kenapa saya minta mereka tungguin? Saya nggak butuh sumbangan kamu. Tapi kalau kamu mau nyumbang, kamu ingin berbuat baik, kamu berinteraksi lah. Supaya kamu ngerti. Itu yang paling penting, Be. Iya. Mengerti apa sih kebutuhan saudara-saudara kita kaum duafa ini. Dan supaya saudara-saudara kita kaum duafa juga mengerti. Oh, ternyata pengusaha-pengusaha, walaupun mereka bukan muslim atau apa ya, mereka juga banyak manfaatnya buat kita. Kan ini saling berinteraksi, kalau nggak kenal nggak sayang. Kalau udah kenal, baru saling sayang. Nah itu, jadi akhirnya saya bilang, tetap
nggak boleh gratis, jual 3.000. Uangnya kamu boleh ambil. Pas suruh bawa uangnya, kan kalau 100 porsi 3.000 kali 100, 300.000. Saya bilang bawa pulang uangnya. Nggak deh, saya buat nyumbang sedekah besok lagi. Nah, itu. Dan kita nggak pernah punya proposal dan kita nggak punya nomor rekening. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan proposal dari Yusuf Hamka, nasi kuning atau apa, itu bohong. Kita juga nggak pernah punya nomor rekening, itu pasti bohong. Karena saya selalu meminta kepada mereka yang mau nyumbang atau apa, datang. Anterin langsung. Anterin langsung. Dan Ketemu tungguin. saya. Iya, ketemu saya. Dan yang lucu, ada lucu juga, Bang Helmi. Ada pertama kali saya terima uang 19,4 juta. Orangnya nggak mau disebut. Terus saya bilang sama orang saya, besok jangan main terima. Kalau orang yang terima mau ngasih, minta alamatnya sama nomor teleponnya. Setelah 1 tahun datang lagi. Jumlahnya juga 19,4 juta. Aneh saya. Akhirnya dapat nomor telepon. Saya telepon, saya bilang terima kasih ya. Atau saya sampaikan semua dan uangnya dimanfaatkan dan Bapak, nama Bapak sebelum kita buka nasi kuning ini kita selalu doakan. Ya kan, ada yang juga nyumbang untuk almarhum orang tuanya kita doakan. Nah, saya penasaran, 19,4 juta tuh apa sih? Gitu, ya. Kenapa nggak 20 juta aja? Kenapa nggak 10 juta atau 19 juta? Ternyata. Akhirnya ngomong-ngomong ini, itu Hong Shui Pak, angka kepercayaan kami. Non-Muslim pasti. Non-Muslim, Iya. dia Chinese. Chinese. Jadi dia kasih itu. Jadi ada yang nyumbang tuh, non-Muslim, Chinese, Buddhis, itu pasti percaya Hong Shui. Ada yang Nasrani, ada yang orang India, Hindu. Itu. Jadi banyak semuanya. Dan kita nggak minta. Kita nggak minta karena kita memang mau sedekah buat keluarga kami. Tapi kalau ada orang mau ikut serta, pasti kami dahulukan. Gitu. Jadi kalau ada orang-orang bilang minta sumbangan dari keluarga Yusuf Hamka atau Nggak Masjid ada. Babalun, Hoax. hoax itu, bohong itu, pasti penipuan itu. Kan sekarang lihat ya, Pak Yusuf fenomena ya. Anak-anak muda gitu, melakukan flexing, pamer, ya kan. Kadang-kadang maksa diri ya kan, barang orang diakuin sendiri gitu, hanya untuk mengangkat dirinya, biar jualannya lebih laku. Pak Yusuf punya nasihat nggak untuk mereka besoknya? Saya sebelum saya memberikan nasihat, mungkin ya, saya cuma melihat begini. Kalau kami dulu diajari sama orang tua, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya kan? Jadi kami cari duit dulu, yang penting kayak kami nih Pak, makan asal nasi sama tempe goreng aja udah oke. Ya kan, bubur, tempe goreng udah oke. Yang penting kami nabung. Kami nabung, setelah duit kami banyak, baru kami makan yang mewah. Kalau sekarang kan Dibalik. kelihatan dapat gaji UMR, kalau bisa gesek tunai, pinjam dulu, pinjam Kartu dulu. kredit. Iya, kartu kredit, makan itu, tinggal bayarnya belakangan. Bayar bisa kebayar syukur, kagak bisa kebayar masuk penjara, ya juga syukur mereka maunya gitu. Tapi kan bukan begini caranya. Justru orang itu harus pakai kata-kata pepatah zaman dulu yang itu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian.